Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Putra Prasetya. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa tugas. Di sini tugas yang pertama adalah generic algorithm. Selanjutnya di sini dilanjutkan dengan PSO. Setelah itu ada ACO. Untuk yang ketiga, yang keempat di sini ada RL, yaitu Reinforcement Learning. Baik, yang pertama kita bahas dulu yang generic algorithm. Jadi yang pertama dilakukan di sini adalah mengimport package-nya. Lalu di sini untuk fungsi objektifnya. Selanjutnya untuk mengambil batas fungsi, jumlah per bit per value, dan string sebagai input untuk mengembalikan daftar nilai nyata yang dikodekan. Bit decode string to number. Nah, fungsi ini akan mengembalikan batas dari fungsi nomor bit dari setiap variabel dan string sebagai input dan output dari fungsi ini. Jadi string nantinya kan masuk si function ini, lalu returnnya juga akan berupa decode yang berupa bit string. Selanjutnya kita akan ke fungsi utama terlebih dahulu. Di sini ada generic algorithm. Nah, fungsi ini bertujuan untuk mengembalikan solusi yang terbaik yang ditemukan selama pencariannya. Yang pertama di sini adalah objektifnya. Setelah itu bound-nya, hyperparameternya di sini ada nbit, niter, npop, rcross dan juga rmod. Untuk di sini untuk baris yang ini, di sini untuk melakukan inisialisasi populasi secara random, secara acak, yang dimana npop di sini akan menjadi hyperparameter yang mengontrol ukuran dari populasinya. Lalu di sini nbit menjadi parameter yang mendefinisikan jumlah bit dalam setiap kandidat. Nah, lanjut di sini untuk yang niter ini menjadi hyperparameter yang mengatur jumlah iterasi. Lalu di sini untuk evaluate all candidate in the population, jadi untuk mengevaluasi, kita menggunakan fungsi objektif untuk mendapatkan nilai fitness score-nya. Nah, di sini fitness score-nya. Nah, di sini untuk memanggil fungsi selection. Fungsi selection untuk membuat list dari parent yang dipilih dari setiap populasi. Nah, di sini akan menjalankan fungsi selection. Fungsi selection ada di sini. Jadi di sini akan mengambil satu orang tua yang terpilih, ya, yang orang tua yang terpilih nanti akan dikembalikan. Di sini untuk nilai k-nya defaultnya adalah 3. Nah, di sini ditunjukkan untuk membuat next generation. Nah, di sini untuk akan dilakukan looping dari list parent-nya dan juga list children-nya yang akan digunakan sebagai next generation. Setelah itu di sini mutasi. Nah, untuk mutasinya di sini akan mengembalikan bit dengan probabilitas yang rendah yang nantinya akan dikontrol oleh hyperparameternya R. Nah, untuk crossover di sini fungsinya akan menarik angka secara acak dari 0 sampai 1. Kemudian fungsi ini akan memilih titik pisah yang valid pada saat crossovernya dilakukan. Ini untuk hyperparameternya. Niter 100, nbit 20, npop 100, rcross di sini 0,9, rmod 1,0. Ini dibagi dengan float nbit dari nbit. Nah, di sini untuk menampilkannya, menampilkan hasil terbaiknya, melakukan pencarian juga di sini. Jadi baseline score
Di sini generic algorithm dipanggil, memasukkan net objektif, boundnya, nbit-nya, hyperparameter seperti nbit, niter, npop, rcross, rmod, masukkan di sini untuk menjalankan fungsi ini. Setelah itu, beda skornya akan ditampilkan. Nah, seperti ini. Setiap barisnya akan menemukan new base baris yang terbaik dari setiap barisnya. Nah, sehingga akan bisa selesai seperti di sini. Jadi 0,0 dan 1,9 di sini hasilnya adalah 0,000 seterusnya. Seperti itu untuk yang generic algorithm. Selanjutnya untuk yang implementasi PSO di Python. Jadi yang pertama di sini adalah mengimport dari yang dibutuhkan seperti random, numpy. Setelah itu matplotlib untuk menampilkan datanya, memvisualisasikan datanya. Di sini untuk hyperparameter. Lalu ini untuk inputnya. Nah, input di sini diminta dari user. Diminta diinputkan langsung dari user. Di sini saya inputkan yang pertama untuk number of iteration-nya di sini 10. Selanjutnya untuk target error-nya di sini 1E-6. Lalu untuk number of particle-nya di sini adalah 50. Nah, di sini mendefinisikan partikel yang terdiri dari 3 metode. Yang pertama itu init, str, move. Untuk ini di sini akan otomatis dijalankan apabila partikel ini dipanggil. Dalam init ini akan mengurutkan dua posisi terbatas dalam kisaran minus 50 sampai plus 50. Selanjutnya str digunakan untuk mencetak posisi aktual, set position, seperti itu pbase-nya. Lalu move. Di sini move digunakan untuk menambah vektor posisi dan kecepatan dimensi yang dihitung dalam pencariannya. Nah, di sini untuk class base adalah identitas yang mengontrol rutinitas algoritma. Dalam implementasi ini bertanggung jawab untuk menjaga semua partikel, mengidentifikasi, dan menetapkan nilai posisi terbaik individu dari semua partikel, mengelola kriteria kesalahan target, menghitung nilai global terbaik, dan menetapkan posisi global terbaiknya. Jadi di sini juga akan menghitung gbase-nya. Nah, pertama di sini init. Fungsi yang pertama di sini adalah fungsi init. Nah, di sini target akan diisi sesuai dengan parameternya. Target error, and partikelnya sendiri, gbase-nya, global base position. Selanjutnya untuk partikel self, print dari partikelnya. Nah, di sini untuk fungsi fitness-nya. Fungsi fitness di sini sama halnya seperti X pangkat 2, di sini X pangkat 2, ini Y pangkat 2, satu ditambah dengan 1. Seperti itu di implementasi codingnya. Di sini untuk set pbase-nya, di sini untuk global base-nya. Set dari pbase dan gbase. Lalu untuk metode move partikel menghitung kecepatan vektor baru untuk setiap partikel di setiap dimensi. Nah, mula-mula search space dengan nilai target 1. Target ini mempresentasikan target pada nilai fitness. Artinya target adalah X, Y sama dengan 1. Algoritma kemudian akan mencari nilai X dan Y yang diberikan hasilnya sama dengan 1. Semua iterasi awalnya ditemukan posisi individu terbaik dan posisi global terbaik untuk mengevaluasi kriteria target error. Jika kriteria ini tidak mencapai kesalahan minimum, partikel akan menghitung kecepatan
untuk bergerak dan kemudian berhenti pada posisi baru, sampai jumlah iterasi atau kriteria kesalahan minimum dicapai. Dan berikut pada saat programnya dijalankan, the solution ditemukan pada iterasi ke-10. Selanjutnya, kita akan cetak dengan kurva error dan juga iterasi. Jadi error sebelah kiri, iterasi sebelah bawah. Akan membentuk kurva seperti ini. Jadi dalam 35 lebih dalam 10 iterasi terdapat 35 lebih error. Sehingga akan membuat kurva seperti ini. Sekian untuk yang PSO. Jadi selanjutnya kita akan membahas yang reinforcement learning. Di sini yang pertama dilakukan adalah menginstal GM terlebih dahulu, lalu membuat environment-nya. Berikut adalah tampilan dari environment-nya. Selanjutnya, di sini mendefinisikan lingkungan problem dari taxi cab-nya. Seperti ini bentuknya. Jadi di sini memiliki action space 96, lalu state space di sininya 500. Lalu algoritma RL ini hanya memerlukan informasi dari dua hal ini, dari action space dan state space saja. Lalu dengan yang dibutuhkan selanjutnya itu adalah cara mengidentifikasi keadaan secara unik dengan menetapkan nomor unik untuk setiap kemungkinan keadaan. Jadi RL belajar memilih nomor tindakan dari 0 sampai 5. Untuk nomor dari 0 sampai 5-nya di sini yang pertama untuk yang 0 ini berarti arah selatan, lalu utara, timur, barat, dan juga di sini untuk angka 4 di sini yang berarti mengambil penumpang, di sini menurunkan penumpang untuk angka 5. Lalu untuk reinforcement ini akan mempelajari pemetaan keadaan ke tindakan optimal untuk dilakukan dalam keadaan itu dengan melakukan eksplorasi. Agen di sini akan mengeksplorasi lingkungan dan mengambil tindakan berdasarkan imbalan yang ditentukan pada lingkungannya, pada environment-nya. Lalu selanjutnya untuk ilustrasi. Nah, di sini untuk ilustrasi menghasilkan angka yang sesuai dengan keadaan antara 0 sampai 499. Pada contoh ini, di sini contohnya jadi 328 ya. Jadi 328 di sini berasal dari parameter yang dimasukkan di sini. 3126. Jadi yang pertama adalah parameter untuk taxi row-nya, taxi column-nya, passenger index-nya, setelah itu destination index yang dimasukkan pada encode ini. Berikutnya state-nya akan di render. Selanjutnya untuk tabel reward. Tabel reward ini untuk matriknya memiliki jumlah status sebagai baris dan jumlah tindakan sebagai kolom. Nah, karena setiap status ada di dalam matrik ini, kita dapat melihat nilai default yang ditampilkan ke illustration state-nya. Lalu dilanjutkan dengan reinforcement learning, tetapi penyelesaiannya tidak menggunakan reinforcement learning. Di sini. Pertama, di sini membuat loop ya. Membuat loop tak terbatas hingga berjalan hingga satu penumpang mencapai satu tujuan. Dengan kata lain, ketika hadiahnya diterima adalah 20, di sini untuk metode inv-action-nya secara otomatis akan memilih tindakan secara acak dari semua tindakan yang mungkin, semua action yang mungkin. Berikut time step-nya.
Di sini 127. Penaltinya di sini 27. Namun setelah dijalankan, kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini setelah kita jalankan, di sini tidak begitu bagus karena akan membutuhkan ratusan sampai ribuan step dan banyak sekali melakukan kesalahan. Ini terjadi karena di sini tidak belajar. Jadi tidak seperti yang menggunakan reinforcement learning. Di sini tidak belajar dari pengalaman masa lalu, sudah dijalankan berulang-ulang tetapi tidak pernah optimal. Agar tidak memiliki ingatan yang mana memilih tindakan yang terbaik untuk setiap keadaannya. Itulah mengapa kita butuh reinforcement learning. Selanjutnya kita menggunakan reinforcement learning yang Q-learning. Di sini untuk yang Q-learning, pada dasarnya Q-learning memungkinkan agen menggunakan environment reward, jadi menggunakan rewardnya untuk belajar dari waktu ke waktu, jadi tindakan terbaik yang akan diambil dalam keadaan. Nah, di sini untuk berdasarkan ini akan membuat algoritma pelatihan yang akan memperbarui tabel Q-tabelnya saat agen mengeksplor lingkungannya, mengeksplor lingkungan di sini. Selanjutnya untuk proses training, di sini pertama ada hyperparameternya, untuk plotting matriknya. Yang bisa dilihat di sini akan melakukan pemilihan untuk mengambil action acak atau mengeksploit Q values yang sudah dihitung. Jadi untuk menentukannya di sini akan menggunakan nilai epsilon membandingkan dengan fungsi ini, fungsi random uniform, yang nanti akan mengembalikan angka arbiter antara 0 sampai 1. Nah, di sini untuk actionnya, jadi misalkan di sini mengambil tindakan acak, belum mengeksploit Q values yang sudah ada, maka akan menjalankan yang ini, baris yang ini. Di sini akan menjalankan tindakan yang dipilih di lingkungan untuk mendapatkan status berikutnya, mendapatkan next state, dan hadiah dari melakukan tindakan tersebut. Setelah itu untuk menghitung key values maksimum untuk tindakan yang sesuai dengan next state. Memilih Q values. Nah, jadi maksimalnya nanti ditaruh di next state-nya. Dengan begitu, maka Q tabel akan diperbarui. Nah, setelah beberapa episode di sini ada 100.000 episode, trainingnya selesai. Tabel key table telah dibuat lebih dari 100.000 episode. Berikut adalah menampilkan key table-nya. Nah, seperti ini key table-nya. Lalu untuk evaluasi agent. Evaluasi kinerja dari agentnya. Nah, sekarang di sini adalah memilih action menggunakan Q value yang terbaik. Setelah dijalankan, ini juga ditampilkan di sini. After 100 episode akan menampilkan average time step per episode-nya. Setelah itu menampilkan penalti per episode-nya. Sini untuk hasilnya itu 13.18, 13,18, lalu 0,0. Nah, berikut saja untuk yang reinforcement learning. Untuk kasus taxi cab, selanjutnya di sini kita lanjutkan dengan implementasi ACO. Dan di sini untuk ACO-nya itu pencarian rute terbaik untuk pendistribusian BBM di daerah Bangkalan. Pertama yang dilakukan adalah menginstal
dependensi. Yang pertama itu text table dan juga XLRD. Lalu dilanjut dengan mengimpornya. Di sini mengimpor library yang sudah diinstal tadi. Lalu untuk pembahasan kelasnya, yang pertama di sini adalah fungsi untuk print text table. Jadi mengprint teks yang ada di dalam table. Lalu untuk data dari Excel, data dari Excelnya dari bagian baris dan juga kolom dari Excel tadi. Lalu untuk fungsi hitung jarak, lalu koordinat, di sini menghitung jarak antar kota, di sini untuk menunjukkan koordinat antar kotanya. Lalu dilanjut dengan metrik dari data jaraknya. Jadi data jarak tersebut akan dibuat menjadi metrik. Ini untuk data jarak di awal. Lalu untuk nilai penyebut probabilitas. Di sini untuk nilai penyebutnya. Nah, di sini untuk nilai probabilitasnya itu sendiri. Jarak awal, alfa dan juga beta dan juga penyebutnya. Yang berasal dari sini penyebutnya. Lalu sini adalah fungsi untuk kumulatif. Jadi untuk menghitung total kumulatif jarak dari jalur yang dilalui. Selanjutnya untuk indeks hasil random. Lalu untuk pencarian jalur semut. Mencari jalur untuk semutnya. Lalu untuk nilai jarak antara dua kota. Menghasilkan nilai jarak antara dua kota yang dipilih. Nah, di sini untuk nilai jumlah jarak. Jadi di sini akan mengambil jumlah dari jarak yang dilalui. Lalu di sini untuk iterasi setiap semut. Lalu untuk feromon update-nya. Di sini feromon akan terbentuk ya. Karena memang cara kerja dari ACO itu seperti itu. Feromon akan dibutuhkan untuk semut-semut yang berikutnya. Jadi untuk menentukan jalur untuk semut-semut yang akan melewati jalur itu. Jadi bisa tahu ya, mana jalur yang terbaik. Ambil feromon yang terbaru, yang ada feromon tertentu maksudnya. Lalu dilanjut dengan kondisi pengecekan jalurnya, indeks terbaiknya, mengambil indeks terbaik. Di sini init untuk mengisi dari parameter ini, alpha, beta, RHO, TU, Q, dan juga cetak. Di sini untuk print data jaraknya, data jarak ETA, dan juga data jarak awal THO. Baik, kita coba run. Nah, di sini dilakukan pemanggilan. Inisialisasi untuk variabelnya. Di sini untuk variabel BPM, kita akan menjalankan kelas HCU-nya. Jadi otomatis tadi init itu akan dijalankan. Nah, ini akan dijalankan. Lalu untuk variabelnya di sini untuk jumlah iterasi. Jumlah iterasinya di sini ada 1 juta kita buat
menjadi 100.000. Dan untuk budak sebutnya di sini 100, RHO-nya nilai awalnya di sini 0,5, TH-nya di sini 0,01, alfanya 1, betanya 1, Q-nya 1. Nah, di sini untuk parameternya. Untuk memanggil fungsi untuk memproses data koordinat tersebut ke dalam format yang diterima untuk program ini. Ambil data dari Excel menggunakan fungsi yang tadi, yaitu fungsi data dari Excel untuk mengakses data ini, data jarak. Nanti akan dimasukkan ke variabel data. Nah, setelah itu data akan dimasukkan ke ini, dimasukkan ke function and colony. Memasukkan jumlah iterasi yang masuk dari sini, di sini yang 100.000 itu jumlah iterasinya. Lalu untuk banyak semut, data yang berasal dari sini, yang berasal dari Excel-nya. Kita coba jalankan. Nah, berikut ada tabelnya. Nah, bisa dilihat di sini jumlah semutnya adalah 100. Total jaraknya sini sama semua, 194. Jadi tabelnya. Untuk hasil learningnya di sini menampilkan jalur distribusi BBM terbaik. Nah, untuk terakhir yang menjadi terbaik merupakan hasil dari perhitungannya, hasil learningnya di sini adalah dari kota ini: Kamal, Soca, Bangkalan, Burni, Traga, Kuanyar, Labang, Tanah Merah, Galis, Blega, Modung, Konang, Kokop, Tanjung Bumi, 10, Klampis, Arusbaya, Geger. Nah, itu berasal dari sini. Berasal dari hasil yang terakhir. Selanjutnya menampilkan jarak totalnya 194 untuk jarak total dari Kamal sampai ke Geger. Nah, di sini yang terakhir adalah menampilkan iterasi yang dilakukan. Di sini jumlahnya 41 iterasi. Berikut, sekianlah untuk presentasi dari tugas UAS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.